Kali ini kita bakal ulas film bergenre science fiction yang berjudul Tomorrow War, mengisahkan tentang pertarungan umat manusia melawan bangsa alien yang coba menginvasi bumi di masa depan. Banyak orang-orang yang kemudian dikirim ke masa depan untuk membantu pertempuran tersebut. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. ...28 tahun sebelum invasi alien secara besar-besaran, seorang pria bernama Dan Forrester sedang mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Sampai akhirnya mereka semua dikejutkan dengan kedatangan beberapa penjelajah waktu dari tahun 2051 yang datang di tengah-tengah pertandingan sepak bola yang sedang mereka saksikan. Seorang penjelajah waktu kemudian berpesan, jika dalam 11 bulan ke depan umat manusia di masa depan akan disapu bersih dari muka bumi, kecuali mereka semua mau membantu pertempuran yang terjadi di masa depan. 1 tahun kemudian, fasilitas teleportasi menuju masa depan mulai dibangun di seluruh permukaan bumi untuk mengirim para tentara ke masa depan. Semua tentara memiliki masa tugas selama 7 hari di masa depan, namun hanya sedikit dari mereka yang berhasil kembali dengan selamat. Warga sipil juga kemudian dilibatkan untuk membantu, dan dibentuklah lembaga wajib militer pertama di seluruh dunia. Populasi manusia di masa depan terus berkurang, diperkirakan hanya tersisa kurang dari 500.000 jiwa, dan kurang dari 20% tentara sipil yang berhasil kembali dengan selamat setelah menjalani wajib militer mereka di masa depan. Scene kemudian berpindah di mana Dan menjalani aktivitasnya sebagai seorang guru. Seluruh murid di kelasnya tampak muram, karena menganggap sekolah dan nilai tidak lagi penting, jika pada akhirnya mereka semua akan disapu bersih dari muka bumi. Sampai kemudian Dan mendapatkan sebuah pesan darurat di mana Dan diminta mengkonfirmasi status wajib militernya. Dan kemudian datang untuk mengkonfirmasi pesan tersebut. Setelah menjalani serangkaian tes, Dan dinyatakan memenuhi semua syarat untuk melakukan wajib militer. Dan data dari masa depan menunjukkan akta kematian Dan Forrester yang akan terjadi 7 tahun mendatang. Tapi tak dijelaskan apa penyebab kematiannya. Tangan Dan kemudian dipasangkan sebuah perangkat untuk membantunya melompat ke masa depan, dan seluruh upaya yang dilakukan untuk menghindari wajib militer akan dijatuhi sanksi berat oleh pemerintah. Ia juga hanya diberikan waktu 24 jam untuk berpamitan pada keluarganya. Dan orang pertama yang Dan temui adalah sang istri. Istri Dan yang khawatir kemudian berniat membawa Dan dan putrinya untuk melarikan diri. Dan juga diminta untuk menemui ayahnya, karena hanya ayahnya yang mungkin bisa melepaskan gelang di tangan Dan. Ayah Dan tinggal dan bekerja di sebuah galangan kapal. Dan setibanya di sana, mereka sempat terlibat sedikit perdebatan, karena memang sepertinya sudah cukup lama hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Dan menganggap ayahnya telah menelantarkan ia dan ibunya saat Dan masih kecil. Dan yang marah kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut tanpa melepaskan gelangnya terlebih dahulu. Dan yang putus asa kemudian kembali dan meyakinkan istrinya. Ia khawatir dengan konsekuensi yang harus mereka terima jika sampai menghindari wajib militer yang hanya berlangsung selama 7 hari tersebut. Ia juga berpamitan pada Muri, putri sematawayang Dan yang bercita-cita menjadi ahli biologi saat tumbuh dewasa nanti. Setibanya di tempat penampungan, mereka diberitahu tentang apa yang harus mereka lakukan dan hadapi di masa depan selama 7 hari masa penugasan mereka nantinya. 7 days from now, when you're sent into that war. Di sana, Dan juga bertemu dengan seorang pria bernama Charlie yang tidak memiliki pengalaman militer apapun. Dan Dorian, seorang pria pengidap kanker yang telah menjalani wajib militer sebanyak 3 kali dan selalu berhasil kembali dengan selamat. I'm Charlie. Dan, turn around, man. I am. Belum selesai menjalani proses pelatihan, mereka semua harus bergegas pergi ke masa depan karena sebuah keadaan darurat. We're not ready for any kind of deployment. We don't even know what we're going on to do.
Mereka semua seharusnya mendarat di tempat yang aman, tapi karena terjadi kesalahan pada koordinat teleportasi, sehingga membuat mereka harus terjun bebas dari ketinggian. Karena kejadian tersebut, banyak orang terluka bahkan harus tewas sebelum berperang. Beruntung Dan, Charlie, dan Dorian, dan beberapa orang lainnya berhasil selamat dari insiden tersebut. Mimpi buruk mereka belum berakhir, dan mereka harus bergegas keluar dari tempat tersebut, yang rencananya akan dihujani bom oleh Angkatan Udara, karena tempat tersebut telah dikuasai oleh para alien. Dan timnya juga diminta melakukan misi penyelamatan, karena sekelompok peneliti masih terjebak di dalam lab penelitian. Copy that command. Listen, everybody, we're on a Seastar, alright? Mereka kemudian mulai menyusuri jalanan kota yang telah hancur, dan setibanya di pusat penelitian, Dan menemukan jika kelompok peneliti yang coba mereka selamatkan telah tewas, dan tak ada seorang pun yang berhasil selamat. Misi kedua Dan dan timnya adalah mengamankan seluruh data, dan bahan biologis yang tersimpan di dalam lab tersebut. Mereka semua juga harus bergegas, karena serangan udara akan segera dilancarkan. There right now. Yes, Watch team fall back. Shit. Gentlemen, let's move now. We gotta go. Sekelompok alien juga terlihat mulai berdatangan, dan mulai memburu Dan beserta timnya. Di sana, Dan bahkan nyaris tewas. Beruntung Dorian bergegas datang dan memberikan bantuan. Di luar gedung, lagi-lagi para alien sudah menunggu. Bahkan 3 mobil pengangkut berhasil mereka hancurkan dengan mudah. Pesawat pengebom juga mulai menjalankan misinya, dan satu-satunya jalan keluar bagi Dan dan timnya adalah berlari secepat mungkin untuk keluar dari tempat tersebut. Saat bom terakhir dijatuhkan, Dan dan beberapa anggota timnya terlihat terpental. Dan saat tersadar, mereka semua sudah berada di dalam ruang perawatan. Hanya Dan, Charlie, dan Dorian yang berhasil selamat, dan mereka kini berada di sebuah pangkalan militer terdepan. Di tengah perbincangan, 2 orang pria berseragam datang menghampiri Dan. Mereka meminta Dan dan Charlie untuk bertemu komandan, guna membahas misi berikutnya. Romeo, command. Saat mereka berbincang, seorang tentara muncul dan memanggil Kolonel Forrester. Dan saat itulah Dan sadar, jika sang kolonel adalah Muri Forrester, putri sematawayang Dan. Saat itu, Muri menginformasikan jika dalam beberapa minggu lagi, umat manusia akan benar-benar disapu bersih dari muka bumi. Muri dan timnya berencana menangkap seekor alien betina, yang dikabarkan lebih langka, agresif, dan sangat dilindungi oleh kawanannya. Mereka berharap dari data fisiologi sang betina, mereka dapat menciptakan racun untuk membunuh para alien. What is that? That's not what I saw in Miami. No, this is Dan Forrester. He's going to be joining us for the extraction. Here's the key to their extinction. It's kind of our last hope. Di perjalanan, Dan sempat menanyakan apa saja yang telah terjadi di masa lalunya, tapi Muri menolak menceritakan apapun, dengan alasan demi kebaikan Dan sendiri. Sesampainya di sebuah sarang alien, mereka berhasil memojokkan seekor alien betina. Dan diminta untuk menunggu di heli, sementara Muri turun ke dalam sarang untuk memberikan bantuan. Muri dan beberapa orang tentara coba menangkap dan memasukkan alien tersebut ke dalam sebuah kurungan. Tapi usaha mereka tidak mudah, karena alien betina yang coba mereka tangkap terus memberikan perlawanan. Melihat kawanan alien mulai berdatangan, Dan kemudian memutuskan untuk turun dan memberikan bantuan. Dan dengan bantuan Dan, seekor alien betina berhasil mereka tangkap hidup-hidup. Kawanan alien dengan jumlah besar terus berdatangan dan berusaha membebaskan sang betina. Beruntung bagi Dan dan Muri karena berhasil lolos dari situasi tersebut. Alien betina yang berhasil mereka tangkap kemudian dibawa ke sebuah pusat penelitian yang berada di tengah laut. Dibantu Dan, Muri kemudian mulai mempelajari tubuh alien betina, yang nyaris tidak mempan pada obat bius. Muri menemukan jika sang betina mampu menetralkan racun dalam tubuhnya.
Muri kemudian mulai melakukan beberapa percobaan. Dan jika berhasil, ia ingin Dan membawa racun tersebut ke masa lalu untuk diproduksi secara massal dan menghentikan peperangan tersebut. Setelah percobaan yang kesekian kali, Muri akhirnya berhasil menciptakan racun yang mampu membunuh kawanan alien. Dan di saat yang bersamaan, kawanan alien dalam jumlah besar mulai berdatangan. Kawanan tersebut bahkan mampu menembus pertahanan benteng baja dengan sangat mudah. Muri dan Dan kemudian bergegas pergi, berusaha membawa serum tersebut ke tempat yang aman. Di luar, kawanan alien telah mengepung fasilitas penelitian dan menghancurkan semua yang mereka lewati. Dan Muri menjadi sasaran utama para kawanan alien karena serum yang mereka bawa. Dan berusaha membantu Muri yang mengalami luka pada perutnya. Sementara Dan sendiri memiliki sisa waktu beberapa menit sebelum menyelesaikan masa wajib militernya dan kembali secara otomatis ke masa lalu. Fasilitas penelitian benar-benar dibuat hancur lebur oleh kawanan alien. Sementara Muri sendiri tak mampu lagi berjalan akibat luka-lukanya. Sampai kemudian salah satu alien muncul dan menarik Muri dari atas balkon. Dan sempat berusaha menyelamatkan Muri. Namun di saat yang bersamaan, Dan mulai kehabisan waktu dan membuatnya kembali ke masa lalu secara otomatis. Saat sadar, Dan masih menggenggam erat serum ciptaan Muri. Ia meminta serum tersebut untuk diproduksi massal dan mengirimkannya ke masa depan. Namun hal tersebut tidak mungkin lagi dilakukan, karena mesin teleportasi di masa depan telah hancur oleh kawanan alien. Dan menceritakan semua yang terjadi dan apa saja yang telah ia lakukan dengan Muri di masa depan pada istrinya. Dan dari percakapan tersebutlah istri Dan menemukan kemungkinan jika alien mungkin sudah berada di bumi jauh sebelum mereka melakukan invasi besar-besaran. Dan kemudian coba meyakinkan Dorian jika umat manusia masih memiliki kesempatan. Sementara Charlie mulai meneliti cakar alien milik Dorian. Dan dari sanalah mereka menemukan jejak abu vulkanik dari letusan gunung yang terjadi di Cina atau Korea. Dan kemudian meminta bantuan Martin, muridnya yang sangat menyukai gunung berapi. Dan bertanya bagaimana mungkin abu vulkanik dari Cina atau Korea bisa berakhir di sebuah pulau di Rusia. Martin menjelaskan jika gunung Changba yang terletak di perbatasan Cina dan Korea pernah meletus di tahun 946 sebelum Masehi dengan daya ledak lebih dari 1000 bom nuklir dan menyemburkan abu vulkanik ke lebih dari separuh dunia. Dan debu tersebut masih bisa ditemukan di bawah lapisan es sampai saat ini. Check this out. This is the largest glacier in Russia. 5,000 years of ice. Martin juga membantu mereka menentukan lokasi, dataran buku Rusia mana yang mungkin dijatuhi oleh abu vulkanik tersebut. Dan sempat meminta bantuan pihak pemerintah untuk mendukung operasi mereka di dataran Rusia. Namun dengan berbagai macam alasan, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Karena tak ada pilihan lain, Dan kemudian pergi menemui ayahnya untuk meminta bantuan. Salah satu letnan dari masa depan yang tertinggal di masa sekarang datang memberikan bantuan dan membawa serum untuk membunuh alien sebanyak yang mereka bisa buat. Ayah Dan juga berhasil membawa mereka terbang tanpa terdeteksi dan mendarat dengan selamat. Tanpa berlama-lama, mereka langsung melakukan pencarian, dan mereka berhasil menemukan tempat di mana pesawat alien tersebut terkubur. Di dalam pesawat alien, Dan dan timnya berhasil menemukan banyak monster alien yang sedang berhibernasi. Ia kemudian coba menyuntikkan serum buatan Muri, yang ternyata berhasil membunuh monster-monster tersebut. Beberapa monster terbangun dan coba menyerang mereka. Beberapa alien juga berhasil keluar dari pesawat. Ayah Dan dan Charlie yang berjaga di luar coba menghentikan mereka. Di dek bawah pesawat, Dorian menemukan lebih banyak monster. Ia kemudian memutuskan untuk meledakkan pesawat tersebut dengan bom yang ia bawa, agar tak ada satupun alien yang dapat keluar dari pesawat tersebut.
Di luar, ayah Dan mengabarkan jika masih ada satu alien lagi yang masih berkeliaran. Dan dari ciri-cirinya, Dan menduga jika itu adalah alien betina. Dan ayahnya kemudian bergegas melakukan pengejaran. Dan saat mereka berhasil menemukan alien tersebut, mereka berusaha memancingnya ke arah jebakan yang telah dipersiapkan. Saat berusaha memojokkan alien tersebut, Dan dan ayahnya nyaris saja tewas. Ayah Dan berhasil membuat salah satu mata alien tersebut buta, dan saat itulah Dan coba menyuntikkan serum ke bagian lengan alien. Namun usaha tersebut gagal, karena ia memutus lengan yang telah terinfeksi racun. Ayah Dan kemudian coba memancing alien tersebut dengan bau darahnya. Beruntung Dan berhasil bangkit dan menyelamatkannya. Dan berhasil melukai bagian-bagian vital dari tubuh alien tersebut, dan kemudian memasukkan serum tepat ke dalam mulutnya. Serum tersebut bekerja dengan sangat baik, dan membuat tubuh alien tersebut seperti mencair, sampai akhirnya hancur dan nyaris tak tersisa. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.